Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bahas tentang pembahasan Imam Asyuti terkait dengan kedokteran klasik dan Tibbun Nabawi, juga kadang kita nukilkan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang sebelumnya dibahas tentang penyusunan janin dari mani dan dari penentuan jenis kelamin dari yang disebutkan dari hadis Nabi SAW, juga kemudian dikumpulkan pendapat para ulama. Kita lalui pula tentang dzikrul idham wal mafasil, yaitu ilmu persendian dan pertulangan dari kedokteran Islam. Berikutnya akan kita bahas tentang dzikrul asab wal adhal, yaitu ilmu tentang saraf dan otot, juga peredaran darah terkait dengan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dinukilkan oleh para ulama, di antaranya As-Suyuti. Berkata rahimahullah, akhraja al-Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Sunni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad kana man qablakum la yu'khadhu ar-rajula fayashukku bithnatain ma yasrifuhu an dinihi shay' aw yumshitu bi amshatil hadid ma baina 'asab wa lahmin ma yusrifuhu an dinihi. Dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam manaqib mab'ats an-nabi, juga dalam alamat an-nubuwah dan yang selainnya, juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim bahwasanya Nabi telah bersabda, dahulu umat sebelum kalian di antaranya ada yang terjadi dari kalangan lelaki yang mereka ini dibelah hingga menjadi dua. Dibelah menjadi dua. Jadi dari ujung kepala sampai bawahnya dibelah jadi dua. Kenapa? Karena mereka enggak mau keluar dari agama mereka. Ya, tentunya dari apa? Keislaman mereka. Karena para nabi, semua nabi agamanya adalah Islam. Ya, mereka membawa tauhid. Kemudian ada yang diantaranya mereka disisir dengan sisir dari besi, disisir dengan sisir dari besi. Ya, sisir dari besi digarukkan ke kulitnya, nasallahu afiyah. Ya,
antara apa? Antara asab wal lahm. Yang sisir itu masuk hingga apa? Asab wa lahm. Ya. Yang mana kulitnya itu ada padanya saraf, ya, dan saraf itu ya yang merasakan apa yang distimulasi dari kulitnya, ya, yang stimulasi dari kulitnya, ya, sehingga apa? Sangat terasa sakitnya orang yang disayat dengan sisir dari besi, ya, kan yang dia nggak mau keluar dari agama dia nggak mau meninggalkan agamanya. Di sini dalil di antaranya syahid yang dimaukan oleh sang pengarang yaitu As-Suyuti, yang dimaukan adalah disebutkan di sini yaitu asab wal lahm. Disebutkan di sini saraf dan daging, ya, yang merupakan bagian dari apa? Tubuh manusia, ya. Ketika dibahas tentang anatomi, fisiologi, ya. Syahidnya dalam Islam disebutkan lafadz asab, saraf, dan daging. Tulang sudah kita sebutkan, tentang tulang sudah kita sebutkan sebelumnya, tentang mani sudah kita sebutkan sebelumnya. Bahkan apa yang disampaikan Nabi SAW, ya, dari Tibbun Nabawi yang sudah kita lalui sebelumnya, banyak di antara orang-orang non-muslim seperti beberapa orang Yahudi hampir datang sekitar 40 orang, hampir 40 orang, ada yang 10 orang, kadang 1 orang sendirian. Ketika disebutkan tentang sperma saja, ini berarti tentang apa? Ilmu Tibbun Nabawi, kedokteran Islam bagaimana menjelaskan tentang sperma. Kemudian dijawab oleh Nabi bahwasanya sperma laki-laki itu adalah ghalidun abyad, dia kental dan putih. Sperma wanita adalah raqiqatun safra, dia encer dan berwarna kuning. Sampai sebagian orang Yahudi berkata di hadapan Nabi, asyhadu annaka rasulullah, saya bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Masuk Islam gara-gara apa? Tibbun Nabawi. Masuk Islam gara-gara ilmu yang dibawa Nabi SAW tentang ilmu kedokteran dari Islam. Nah, juga sampai mereka berkata, hakadha kana qala man kana qablak. Demikian pula yang dikatakan oleh orang sebelum kamu, itu Nabi sebelum kamu juga demikian berkata, berucap tentang mani. Fa ini rahimakumullah, tidak dipungkiri bahwasanya Tibbun Nabawi merupakan salah satu media dakwah Islam, ya, media dakwah Islam. Tibbun Nabawi bukan diajari Anda untuk bikin resep ngobatin penyakit fisik saja, bahkan mengobati hati dengan memurnikan tauhid, ya, mengobati hati dari akidah yang sakit kepada akidah yang salimah. Nah, juga ada padanya fikih, ya. So, contoh ketika bejana kita dijilati anjing, maka ada caranya membersihkan bejana. Nah, bagaimana sudah kita lalui. Juga untuk meluruskan akidah-akidah yang menyimpang dari pengobatan yang terdahulu. Di zaman dahulu kalau ada orang yang ada gejala-gejala terdampak wabah, maka untuk menangkal wabah adalah dengan meringkik seperti suara keledai. Ini keyakinan-keyakinan syirkiyah. Makanya Tibbun Nabawi untuk membersihkan tauhid, akidah yang menyimpang, ya, terkait dengan penyakit, terkait dengan pengobatan. Farahimanakumullah jami'an. Datang dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini tentang apa? Tentang asab, saraf, dan dagingnya orang yang disiksa di masa itu. Orang yang disiksa di masa itu, ya. Adapun orang yang menunjukkan anatomi penghuni neraka, ya, karena ada sarafnya juga, sebagaimana disebutkan Nabi SAW dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, ma baina mankibai al-kafir finnar masirata 3 ayyam, ya, lirraqib al-musri'. Bahwasanya kata Nabi SAW, antara mangkibai, ini mangkibai,
bahu kanan dan bahu kiri, ya. Bahu kanan, bahu kirinya orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir di neraka nanti itu seperti apa? Perjalanan 3 hari orang yang mengendarai tunggangannya yang dalam keadaan dia mengendarai dengan cepat. Ya. Katakan mengendarai onta, ya, atau kuda dengan kondisi yang sangat cepat, ya. Itu apa? Bahunya kanan dan bahu kirinya 3 hari perjalanan cepat. Bayangin besarnya anatomi penghuni neraka. Juga disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya darsul kafir au nabul kafir mithlu Uhudin, ya, wa ghidul wa ghalaba jilduhu masirah aw ghildu jildihi masirah 3. Nah, disebutkan di situ bahwasanya dorsnya kafir, gerahamnya orang kafir atau taringnya orang kafir itu seperti Uhud di neraka. Seperti gunung Uhud. Gunung Uhud 7 kilo panjangnya, tingginya 350 meter. Ini menunjukkan besarnya anatomi para penghuni neraka. Dan kulitnya juga tebal. Masirah 3, ya. Seperti perjalanan 3. Wallahu alam apakah dimaksudkan 3 hari? Ya. Perjalanannya 3 hari, tebal kulitnya. Di sini diantaranya syahidnya yang ingin kita ambil faedah di sini, ya. Syahidnya yang kita ambil di sini bahwasanya pada otot itu ada saraf, pada daging itu ada saraf, ya. Dalam hadis yang lain juga dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah juga, inna ghilza jildil kafir 42 dhira'an wa inna darsahu mithlu Uhudin wa inna majlasahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tebalnya kulitnya kafir, ketebalan kulitnya orang-orang yang disiksa di neraka dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu 42 dhira'an. 42 dhira'an, 42 dhira'. 42 dhira' berarti sekitar 21, katakan sekitar 21 dhira', katakan berapa? 1 meter 42 dhira'. Sini 1 dhira'. Katakan 2 dhira' berarti 1 meter. Kalau 42 dhira' berarti sekitar berapa? 21 ya. Berarti kulitnya orang kafir yang disiksa di neraka sekitar 21 apa? Meter. 21 meter. Nah, Masya Allah, ini sangat tebal sekali. Kulitnya saja 21 meter. Tentunya kulit yang tebal ini sengaja Allah ciptakan agar sarafnya juga banyak dan sarafnya juga besar. Hikmahnya apa? Biar ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala semakin terasa, karena sarafnya semakin besar dan kulitnya yang tebal. Ya, karena saraf ini di kulit, saraf ini di kulit. Nah, dan dorsnya gerahamnya seperti Uhud, ya. Dan tempat duduk dia, ya, di Jahannam ma baina Makkah wal Madinah. Tempat duduknya antara Makkah dan Madinah. Masya Allah, Makkah dan Madinah 420 km. Wah, subhanallah. Ini anatominya penghuni neraka, ya. Anatominya penghuni neraka yang diciptakan besar. Apa fungsinya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Syadidul iqab, untuk balasan yang sangat keras karena tidak beriman ketika di dunia, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 56, liyadhuqu al-adzab, agar mereka merasakan azab, merasakan siksaan. Jazakallahu khair. Agar mereka merasakan siksaan di mana? Di neraka. Dijadikan gerahamnya besar, tambah berat. Dijadikan mangkibai, ya,
ini bahu kanan, bahu kirinya sangat besar. Ya, perjalanan 3 hari gak berhenti dalam keadaan menunggangi hewan tunggangan yang sangat cepat. Nah, kemudian kulitnya berapa meter tadi? Lewat Tirmidzi 21 meter. Bayangin, ya, begitu banyak akan didapati saraf di pinggir kulit dan sarafnya tebel-tebel ketika disiksa. Bagi mereka yang gak membayar zakat, dahinya disetrika, punggungnya disetrika. Bagi mereka yang suka ghibah dan namimah, ya, bagi mereka yang suka ghibah, disiapkan kukunya panjang-panjang dari nuhas, ya, kukunya dari tembaga, ya, yang mencabik-cabik wajahnya dan dirinya sendiri. Kalau kulitnya tebal, nasallahu al-afiyah, maka akan semakin terasa sakitnya. Semoga Allah jauhkan kita dari siksa api neraka sedikit pun. Kemudian rahimahumullah, juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, karena bicaranya tentang apa? Tentang otot dan saraf, maka disebutkan oleh muallif, si pengarang buku ini, terkait dengan lafaz-lafaz yang bicara tentang saraf, otot dan daging, ya. Karena ada pada lahm itu ada padanya daging juga disertai otot. Dalam riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwasanya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min ila 'adalati saqih, ya, bahwasanya kainnya, pakaiannya orang mukmin itu sampai apa? Sampai otot saqih, ya, yaitu sak, yaitu apa? Betis. Berarti apa? Setengah betisnya. Ila 'adalati saqih, di sini disebutkan sampai ototnya, betisnya. Nanti akan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ya, dalam riwayat yang lainnya ila ansafi saqain, sampai setengah betisnya. Sampai setengah betisnya. Ini maka pakaian demikian, jangan di bawah mata kaki, juga cukup sampai apa? Setengah betis maksimalnya. Nah, nggak perlu pakai pakaian, ya, takut dengan apa? Takut dengan isbal, akhirnya apa? Pakai celana di atas lutut. Nah, bukan. Ini ghulu. Nah, hadis ini sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam Al-Mizan, ya, ada kesalahan riwayat, ya, bahwasanya ini bukanlah dari Abu Hurairah, bukanlah dari Abu Hurairah. Nah, dan di sini ada wahm, ada keraguan pada sanad dan matannya, ya. Nah, akan tetapi kemudian disebutkan bahwasanya rijalnya, baqiyah rijal, ya, sanadnya semuanya sanadnya rijal sahih, kecuali siapa? Kecuali Saleh Maula At-Taumah, ya, dia ini yang disebutkan bermasalah, yang menyebabkan waham pada sanad ini. Taib. Wa akhrajan Nasa'i, berikutnya hadis berikutnya, wa akhrajan Nasa'i an Hudzaifah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-izar ila ansafi saqaini wal 'adlah, ya. Ini disebutkan dalam Sunan As-Sughra bab isbal al-izar. Ini termasuk ada yang dilupakan oleh kaum muslimin kadang, ya. Dalam satu hadis, tasarwalu wa taziru fa innal yahud yatasarwalu wa la ya'taziru aw ya'taziru wa la yatasarwalu. Ini sering bahkan dilakukan sebagian orang Yaman, ya. Dalam hadis ini, ya, kalian gunakanlah apa? Pakaian atau sarung, dan gunakanlah celana. Ini sering dilupakan. Kenapa? Karena orang Yahudi kadang pakai pakaian tapi nggak pakai daleman, atau pakai daleman tapi nggak pakai pakaian.
contoh yang sering terjadi oleh saudara-saudara kita kaum muslimin Hadramaut, ya, sebagaimana diwasiatkan Syekh kami, mereka sering menggunakan sarung. Hanya sarung doang, dalemannya sarung nggak ada, nggak usah dibayangin. Dalemannya nggak ada. Nah, itu kebiasaan mereka. Kata mereka apa? Seperti terpenjara kalau pakai celana. Nah, maka mereka hanya menggunakan sarung. Dan sarung mereka nggak sembarangan. Sarung mereka memang sarung yang masya Allah, sarungnya bahannya ya lux, ya, sampai harganya bisa 400.000, 500.000 sarungnya. Terasa dingin, dan itu yang mereka gemari. Padahal ini termasuk apa? Termasuk nggak dibenarkan. Yang benar justru pakai sarung, dalam juga pakai celana. Ya, bukan maksudnya harus pakai celana dalam. Di Arab kalau antum pakai celana dalam jemur, langsung antum dikomenin, dibully antum. Ini tasyabbuh bin nisa. Orang laki-laki kalau pakai celana seperti perempuan. Perempuan pakai celana dalam karena ada haid. Laki-laki nggak ada haid. Nah, sampai demikian kita dapati seperti demikian karena kita sudah alami, ya. Ketika kita di Yaman jemur itu CD gitu, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Hada haqqan nisa katanya. Ini punya perempuan ini. Kenapa kalian pakai kayak gini? Nasallallahu alaihi. Maksudnya pakai sarung juga pakai celana sirwal yang tuh pakai. Nah, itu yang paling sempurna. Jadi katakan pakai jubah, ya, kemudian dalamnya pakai celana. Jangan pakai jubah, dalamnya nggak pakai apa-apa. Nah, kasihan, terlalu bebas bahaya. Nah, juga demikian. Kalau pakai sarung juga pakai celana. Gitu, itu yang paling sempurna. Nah, barakallahu fikum. Ini kadang kalau nggak kita kupas, kadang lupa. Nah, sini disebutkan qala fil qanun, ya, dikatakan dalam al-qanun, yaitu Ibnu Sina, kita nggak membahas akidahnya, sudah ma'ruf, ya. Kalam kila fil asab wal adal wal watr wal ribat. Keduanya ini berbicara tentang apa? Tentang al-asab wal adal. Di sini syahidnya di sini bicara tentang saraf dan adal, yaitu otot dan daging. Wal watr wal ribat. Ya, wal watr wal ribat. Ini yang dibahas tentang ilmu otot, saraf, persendian, ya. Apa bedanya al-watr dan ribat? Ini antum diajari belajar bahasa anatominya orang Arab, ya. Bahasa anatominya dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis, ya. Di sini bedanya, kalau al-watr huwa nasij li fi ghairu maran bi rabti nihayatin al-adlat bil adham wa ya'malu ala tahrik al-idham wal haikal al-adhami. Ini kalau dinamakan al-watr. Nanti akan kita gambar untuk menjelaskan apa maksudnya al-watr. Adapun ribat adalah ribat huwa nasij li fi bi rabti al-idham bi ba'dihha mimma yuaddi ila thabat al-haikal al-adhami, ya, al-haikal al-adhami. Nah, jadi kalau ribat, dia ototnya cenderung mengikat antara tulang dan membentuk anatomi tubuh, ya. Adapun water itu ada padanya otot dengan saraf. Otot disertai dengan saraf. Nah, kita gambar insyaallah. Apa itu water, apa itu ribat? Kenapa? Karena ini bahasanya hadis. Bahasanya hadis. Ini misalkan lutut, ya, sini tulang, ini tulang, ya. Nah, ini antara otot ke otot. Otot ini kan nggak ada saraf di otot, makanya perlu nggak ada saraf di tulang, nggak ada saraf di tulang. Makanya antara tulang ke tulang ditempeli otot. Yang otot ini ada sarafnya, ya, untuk nempelin. Ini namanya apa? Ini yang menguatkan gerakan antara tulang. Namanya apa? Ribat. Untuk apa? Mengikat antara tulang.
untuk mengikat antara tulang. Afwan, sebaliknya. Ini namanya, kalau ke sini mengikat antara tulang, ini namanya ribat. Ya. Ini ribat. Kemudian ini namanya water. Ya, water. Ini beda. Sama-sama mengikat tapi fungsi beda. Ya. Kalau di sini otot yang menggabungkan antara tulang tapi ada sarafnya sehingga bisa digerakkan. Kenapa? Di tulang nggak ada saraf. Di tulang nggak bisa nempel saraf. Makanya perlu otot, yang di otot itu ada saraf. Jadi nempel. Ya. Adapun ribat itu mengikat. Ini yang membentuk apa? Haikal, membentuk postur. Ya. Ini ke arah sini atau tulang, kemudian ini yang mengikat. Ya. Ribat mengikat antara tulang. Dan di sini al-water yang didapati saraf. Ya. Kemudian di sini baru didapati apa? Cairan sendi. Ya. Cairan sendi yang dikenal dengan bahasa medisnya apa? Cairan sinovial. Ya. Sinovial. Ya. Cairan sendi ini kadang apa? Kadang bisa ekstrem kanan berlebihan, ya. Kadang ekstrem kiri kekurangan. Kalau cairan sendi berlebihan, biasanya bengkak, banyak cairan di sini. Ya, makanya kalau kadang dibekam di daerah sini, kadang ditusuk jarum. Ya, pernah kita dapati kasus kakinya bengkak. Ya, ini lutut. Ya, lutut. Satunya dibekam, satunya ditusukkan jarum ukuran 18 gauge. Keluar dari jarum ini cairan kuning yang sangat banyak. Wah, ini cairan sinovial yang berlebihan. Ya. Sebaliknya kalau cairan sendi kurang, seperti pada kasus orang-orang tua, ya. Kemudian atau ada kasus malpraktek, sering orang melakukan pembekaman di belakang lutut, ini bahaya. Ketika dibekam di belakang lutut, cairan sendi ikut keluar, akhirnya kering. Bayangin kalau kayak motor, nggak ada olinya, lengket. Sama, kalau cairan sendi nggak ada, lengket. Ya. Kemudian kalau ada cairan sendi kurang, berarti apa? Di antaranya tambah cairan sendi. Ini makanya terapi bekam ngeluarin cairan cocok. Cocok untuk apa? Kasus yang berlebihan. Kalau sudah kurang, jangan disedot lagi. Kalau kurang berarti ditambah. Ditambah di antaranya apa? Resep yang sering kita coba, salad ya plus lobak putih. Ya, ini Masya Allah 4 hari 5 hari cairan sendi sudah tambah. Kalau ke rumah sakit Anda mau instan, bisa disuntik cairan sendi 3 kali suntik 35 juta. Hanya 35 juta. 3 kali suntik. Taib. Kemudian rahimahumullah, berikutnya lamma kanatil haraka al-idariyah innama tatimul a'dha. Tatimul a'dha bi quwwati tafidhu ilaiha minad dimag biwasitatil asab. Jadi gerakan-gerakan yang kita lakukan sesungguhnya itu adalah merupakan kesempurnaan dari masing-masing organ. Yang mana gerakan tersebut, kekuatan tersebut sebenarnya menumpuk asalnya dari mana? Dari otak. Otak kita yang mengolah keinginan untuk bergerak biwasitatil asab, dengan perantara al-asab. Dengan perantara apa? Saraf. Otak dengan perantara saraf akhirnya menggerakkan. Nah, wa kana al-asab la yuhsinu al-ittisal bil idham allati hiya bil haqiqah usulul a'dha al-mutaharrika fil harakati li anna al-idham salbah. Ya, karena tulang itu keras, makanya dia sulit digerakkan, kecuali apa? Dengan perantara otot yang di situ ada saraf juga yang menggerakkan. Wal asab latifun bilutfi al-khaliq ta'ala fa ambata minal idham syai'an syabihan bil asab yusamma aqban wa ribatan. Maka Allah ciptakan apa? Saraf tadi yang sangat lembut Allah ciptakan, Allah tumbuhkan dari tulang tadi yang nempel di antaranya pada apa? Pada ribat dan water tadi. Ya. Nah, fa ini ajaibnya ilmu kedokteran klasik sudah membahas sedemikian detail, ya.
Jangan bilang ilmu kedokteran klasik Arab kedokteran yang tertinggal. Ya, ternyata dengan sederhananya konsep mereka ya sangat efektif dan efisien untuk apa? Digunakan untuk konsep sehat dan sakit. Dan di otak ada saluran saraf yang dikenal dengan nukha asyauki. An-nukha asyauki. Ya, an-nukha asyauki atau dalam medisnya dikenal dengan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Inilah yang menghantarkan, ya. Inilah yang menghantarkan. Nanti akan kita sebut, ya, dari tulang leher sampai ekor ternyata ada sarafnya. Ternyata ada sarafnya. Dan dari saraf nukha syauki ini, sumsum tulang belakang atau spinal cord ini yang sumbernya berasal dari jauharu ad-dimag, dari unsur otak, ya, kemudian disalurkan ke bawah, ya, itu akan nanti apa? Tasya'abahu fil a'dha, nanti akan bercabang-cabang dari tulang punggung, sarafnya bercabang, mensarafi ke jantung, mensarafi paru, mensarafi lambung, mensarafi liver. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Kemudian qala ba'dhum, kata beliau, berkata sebagian mereka, dan saraf ini subhanallah, ketika saraf itu tegang maka timbullah gerakan, kata beliau. Ketika saraf itu idan basatat istarkha al-watr fataba'ada al-'adhu. Jadi kata beliau dalam pembahasan beliau, kalau saraf ini sedang tegang, ya, saraf ini tadi ini tegang, maka timbullah gerakan. Ketika yastarkhi, ketika kendor, maka dia akan berhenti dari gerakan, akan semakin jauh antara organ dan organ. Ketika sedang tegang, misalkan ini katakan bisep, ya, lengan. Ketika sedang tegang dia bisa nekuk, ya, dia bisa nekuk. Ketika yastarkhi dia menjauh. Ketika tegang dia ada ekstensi sama distensi, ya. Ketika tegang dia nekuk, bisa nekuk. Ketika kendor dia bisa menjauh. Ini istilah-istilah yang masya Allah mereka bahas. Kemudian qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, ya, jami'ul asab al-badan thamaniyah. Asab, jami'ul asab, ya, total saraf dari ilmu mereka, ya. Kajian ini hanya di Cisau Mengaji nih, di kajian lain belum dibahas nih. Anatomi terus nih, khusus anatomi. Taib. Qala wa jami'ul asab al-badan 38 zawjan wa fardan. Ya, 38. Ada yang berpasangan, ada yang sendirian, jumlah saraf. Ya, ada yang berpasangan, ada yang sendirian, masya Allah. 7 saraf, ya, 7 sarafnya, ya, 7 pasang saraf. 7 pasangnya itu apa? Tanbutu minad dimak, yang tumbuh dari otak, masya Allah. Ya, wa thamani azwaj tanbutu minal faqar, dan 8 saraf, ya, 8 saraf ini pasang itu dari mana? Dari faqar. Faqar itu tulang belakang, bukan faqar miskin, bukan. Ini faqar lain nih. Faqar tulang belakang, ya. Faqar ini ya, sama. Kalau salah baca fakir, nah, dipikir faqar. Faqarat jamaknya tulang belakang. Nah, kemudian ini faqarnya tapi pakai alif, ya, faqar, ya. Maka faqarat ada alifnya, jangan dibaca faqar. Salah baca panjang pendek sudah berubah makna. Fa ini ada apa? 8 tulang belakang. Dari apa? Dari faqar. Dari faqar. Tulang belakang ini dibagi berikutnya. Jadi apa? Di antaranya raqabah pada tulang leher. Ya. Kemudian ini pada tulang belakang, tulang belakang masih dibagi lagi 8-nya raqabah,
Kemudian yang berikutnya ithna asyara zaujan yang butuh min faqr. Ithna asyara zaujan yang butuh min faqr. Dari tulang punggung ini ada 12 pasang. Ya, saraf. As-sadr khamsah. Dari tulang punggung itu 5. Dada 5 di dada. Ada sarafnya ya. Kemudian asaf faqr al-batan ya. Khamsa azwaj asaf faqr al-batan, khamsa sadr. Kemudian ada juga di antaranya apa? Saraf di perut. Makanya kalau ada masalah pada tulang punggung ini dari tulang leher. Tulang leher ada 7 ya. Kemarin dalam pertemuan sebelumnya sudah dibahas sampai tulang ekor. Sampai tulang ekor. Di sini mensarafi saraf beda-beda. Makanya kalau ada kegencet saraf, ini ada bantalan saraf di tengah. Kegencet saraf di leher, kerasa apa? Kesemutan di seluruh tubuh. Tangan kesemutan, badan kesemutan. Kenapa? Semuanya kena. Kalau sering terjadi HNP, ya, HNP paling sering terjadi di apa? Lumbal 4, lumbal 5. Ini bawah. Ya, seringnya terjadi efek apa? Kaki kesemutan. Ya, termasuk masalah pada kejantanan. Termasuk juga urusan mandul, kalau sebabnya karena tulang bukan karena makanan, berarti yang diobati tulangnya. Nah, kemudian ekor juga gitu. Ekor ada sarafnya juga. Makanya kalau ekor ini bermasalah, ya, ekor ini bermasalah, termasuk masalah kejantanan juga pengaruh. Kemudian apa yang terjadi? Bisa ambeien. Bisa apa? Berikutnya terkait dengan diantaranya kasus hernia. Ini masalah. Makanya tulang ekor yang benar seperti ini. Ketika ada orang jatuh duduk, tulang ekornya jadi begini. Makanya masalah kadang ada orang jatuh duduk, matanya langsung strabismus, juling. Ada yang buta. Kenapa? Karena pengaruh langsung ke saraf-sarafnya. Coba. Ngobatinya gimana? Ya sudah, dikebalikan ke sini. Bagaimana caranya? Ya gerakan kebalikan dari ini. Biar tulang ekornya keluar. Nah, ini semua sarafnya penting banget dalam ilmu persarafan. Kemudian wal ajz 3 azwaj, pada tulang ekor ada 3 pasang saraf. Ajz tulang ekor ada 3 pasang saraf. Nah, kemudian dalam qanun, ya, dalam qanun dalam qanun disebutkan dari Ibnu Sina, ya, dia menyebutkan bahwasanya jami'ul 'adhal ini jami' saraf, ini ketotalan saraf. Adapun jami'ul 'adhal total dari otot. Ya. Total otot. Ya. Total otot menurut beliau adalah 529. 529. Ya, 529 otot. Nah, syahidnya di sini kita bahas ini semakin menunjukkan keagungan Allah, ya. Bahkan kedokteran klasik, ya, baik itu dari Romawi, Yunani, India, Cina, sudah membahas tentang anatomi fisiologi manusia. Nah, berikutnya dzikr al-uruq. Berikutnya disebutkan tentang apa? Penyebutan al-uruq. Al-uruq yaitu pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Dari surat ini, surat Qaf ayat 16, ya. Surat Qaf ayat 16 yang artinya bahwasanya kami lebih dekat pada dia dari apa? Dari hablil warid. Dari hablil warid. Di sini syahid dari ayat ini yang akan kita bahas adalah hablul warid, yaitu apa?
Habl katakan seperti tali. Maksudnya di sini apa? Peredaran darah, karena peredaran darah seperti tali panjang. Begitu pula saraf-saraf. Ya. Fa al-warid di sini hablil warid artinya adalah al-warid al-wadaji, yaitu jugular vein. Ini jugular vein. Yang kalau antum lagi teriak, antum lagi marah keluar nih. Ini jugular vein. Di sini dari ayat ini para ulama membahas dari ayat juga hadis yang mana disebutkan Nabi ketika setelah kena racun oleh wanita ketika diracuni daging paha kambing tersebut, sampai disebutkan sebelum wafatnya Nabi mengatakan pembuluh darahku, ya termasuk jugular vein ini apa? Telah pecah. Ya. Di sini menunjukkan apa? Al-Qur'an menyebutkan, hadis juga menyebutkan terkait dengan pembuluh darah. Ya, terkait dengan pembuluh darah. Makanya kita katakan apa? Ilmu saraf, otot, persendian, peredaran darah dalam kedokteran Islam. Karena Islam menyebutkan, ya, Islam menyebutkan. Fa Allah Subhanahu wa taala di sini mengkabarkan dalam ayat ini sebenarnya apa? Allah ingin mengabarkan akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Makanya dikatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kenapa? Karena Allah yang mampu, Allah yang mencipta. Mau kita berbuat apa, Allah yang mengendalikan kita. Mau kita sembunyi di mana, Allah yang mengendalikan kita. Karena apa? Amalan Allah itu apa? Muhitun bi jami'i umuri. Ya. Amalan manusia itu semua dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau dikatakan Allah ada di mana-mana, yaitu apa? Pengawasannya Allah dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah apa? Allah mengetahui pandangan mata kita yang berkhianat. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya, juga termasuk apa? Yang disembunyikan dalam hati, wa ma tukhfis sudur. Yang disembunyikan dalam hati, yang dilihat oleh mata, yang manusia enggak melihat, ternyata mata kita ngelihat sesuatu yang haram, orang lain mengira kita enggak ngelihat, padahal mata kita berkhianat. Allah Maha mengetahuinya, ya. Nah, Allah Maha mengetahuinya. Fa ini rahimakumullah jami'an. Fa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu apa? Malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada manusia dari hablil warid. Yaitu malaikatnya Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada sekedar pembuluh darah kita, jugular vein kita. Ya. Kita merasa pembuluh darah kita lengket pada tubuh kita. Dan pembuluh darah kita inilah yang paling dekat. Tidak, malaikat justru bisa lebih dekat. Ya, daripada hanya sekedar pembuluh darah. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Tapi jangan diartikan apa? Jangan diartikan ayat ini sebagaimana pemikiran orang-orang yang gagal faham. Mereka mengatakan ini adalah dalil apa? Al-hulul wal ittihad. Manunggaling kawula Gusti. Allah menyatu dengan kita. Tidak ada kaitannya sama sekali ayat ini dengan apa? Allah menyatu dalam kita. Ya. Nah, fa ini adalah pemikiran yang menyimpang, ya. Pemikiran yang menyimpang, ya, dari orang-orang yang gagal paham memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Coba dalam Tibbun Nabawi diajarin juga kita tentang apa? Aqidah, tentang tauhid yang benar. Nah, dan juga dalam hadis yang lainnya, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Setan itu lari dalam tubuh manusia, anak Adam itu dalam pembuluh darah. Dalam pembuluh darah. Ya, makanya ketika orang marah, apa yang terjadi? Pembuluh darah ini melebar. Apa yang terjadi? Mata itu merah. Apa yang terjadi? Lidah ini tajam. Kenapa? Karena api semakin dibakar dalam jantung. Api tempatnya darah itu dipompa. Saat itu setan mengendalikan jantung ini untuk apa? Mereka semakin berkuasa di dalam tubuh manusia. Makanya dianjurkan untuk berwudu ketika marah, ya.
Nah, bisa sholat, ya, banyak istighfar, isti'adzah, berbaring. Biar apa? Kita nggak dikuasai sama syaitan, ya. Dan ini intinya yang dibahas adalah, yang dimaukan adalah pembuluh darah manusia disebutkan dalam syariat, ya, dalam kedokteran Islam. Nah, fa ini apa? Kita harus meyakini. Makanya Tibbun Nabawi kalau disebutkan ada dalil sahih dari Al-Quran, dari Sunnah, kita harus yakin. Ya, kita harus yakin. Kenapa? Tibbun Nabawi itu apa? Qat'iyyun mutayaqqanun, kata Ibnu Qayyim, meyakinkan dan pasti. Kalau Allah, kalau Rasulnya bilang, ya, setan lari dalam pembuluh darah manusia, ya kita yakini, jangan nggak percaya. Fa subhanallah, ajib, ya, karena mereka lari di pembuluh darah manusia. Ketika ada orang yang ada pada tubuhnya jin, baik kesurupan atau sihir, ketika mau diterapi fasdu bukan dari Nabi, bukan Tibbun Nabawi, tapi sah dari kedokteran murni klasik Arab, ya. Ketika terkait dengan darah mau dibuang, pasien seringnya menolak. Kenapa? Jinnya yang membisikin, ya. Apalagi di fasdu kemudian di ruqyah, nah, bisa fatal kalau jinnya sangat marah. Nah, ini rahimahumullah juga termasuk segala sesuatu yang thabit dari Nabi, dari herbal, dari terapi, mereka sangat gelisah, ya, mereka sangat gelisah. Nah, barakallahu fikum. Fa ini sekali lagi mereka, jalur mereka adalah darah, ya. Kemudian rahimahumullah, berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Majah, ya, dari Ibnu Majah, juga dalam riwayat Imam Muslim, juga dari Ibnu Sunni, juga dari Abu Nuaim, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kawa Sa'ad bin Mu'ad, ya, kawa Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an fi akhalih marrataini. Nabi pernah mengkei siapa? Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an fi akhalih marrataini. Ya, Nabi pernah melakukan kei, ya, pada sahabat Nabi, dan Nabi melakukan hal ini menunjukkan apa? Bolehnya, ya. Tapi Nabi bilang apa? Wa ma uhibbu. Nabi membolehkan, tapi Nabi nggak suka, ya. Nabi nggak suka kei, tapi Nabi membolehkan. Seperti apa juga contohnya? Makan daging apa? Dob, daging kadal Arab. Nabi nggak suka, Nabi nggak mau makan, tapi Nabi membolehkan. Juga daging yang lainnya apa? Daging binatang buas yang dihalalkan, satu-satunya binatang buas darat apa? Hiena, dhaba. Ya, ketika para sahabat berburu hiena, pernah lihat hiena nggak? Di Bonbin, ya, di Arab sangat banyak. Hiena ini kepalanya kayak serigala, anjing, badannya besar, tapi apa? Perutnya ke belakang itu kecil. Dan kebiasaan hiena kalau melihat manusia jalan sendirian diserang. Kalau manusia bergerombol dia nggak nyerang. Nah, dan hiena ini, dhab ini, termasuk juga yang apa? Dibolehkan oleh Nabi, tapi Nabi nggak mau makan. Ya, tapi Nabi nggak mau makan. Ya, bukan berarti harus dilarang seperti ini. Nah, fa Nabi mengkei Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an fi akhalih marrataini. Akhal, ya, Sa'ad bin Mu'ad, kalau kita lihat teorinya Ibnu Qayyim, ya, kalau ada masalah paru dan jantung, itu yang di fasdu ini namanya akhal. Ini akhal. Ya, pembuluh darah yang nongol di sini tengah-tengah, ya, tengah-tengah dhira. Ya, di tengah-tengah dhira pas ini ada pembuluh darah tengah, namanya apa? Akhal. Ya. Dan akhal ini sering digunakan untuk apa? Titik fasdu, ya. Disebutkan dalam apa? An-Nihaya Libnil Athir jilid keempat halaman 153, akhal urq fi wastid dhira yukthiru fasdu. Dia adalah pembuluh darah yang ada di tengah-tengah dhira. Ini dhira. Ya. Tengah-tengahnya ini sering digunakan untuk fasdu. Juga disebutkan Ibnu Qayyim, titik akhal. Ada titik akhal ini di tengah. Kalau di tengah yang biasa digunakan untuk apa? Untuk donor darah, namanya kata Ibnu Qayyim titiknya titik basilik. Kalau yang dibiasa untuk menggunakan penyakit vertigo,
otak yang berlebihan, uap yang berlebihan di otak, digunakan titik namanya qaifal. Ini qaifal, selurus dengan jempol, ini qaifal. Ya, kalau sini aghal. Dan aghal ini pernah dilakukan Nabi, dilakukan kei di titik aghalnya apa? Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Nabi mengkei dia. Nah, bahwasanya hal ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Fa subhanallah, disebutkan juga akhirul ilaj al-kay. Pengobatan terakhir ujungnya adalah dengan kay. Tapi kay itu bukan sembarang kay. Pengobatan sengatan besi panas itu ada apanya? Ada tata caranya, tahu ilmunya, tahu titiknya. Enggak semua dinyonyok dengan besi panas. Nah, fa subhanallah, kalau kita dapati di Yaman, kalau ada orang pilek yang dikei di sini tengah hidung. Bayangin tengah hidung dikei, itu seperti apa? Nyisa lukanya seumur hidup. Ya, orang yang cantik hilang cantiknya. Nah, orang yang tampan hilang tampannya. Kalau sinusitis ini dikei. Nah, kalau sering pusing sini dikei. Subhanallah. Wah, itu biasa mereka lakukan. Makanya pengobatan Arab klasik, terutama Badu, namanya orang Badu apa? Mereka keras-keras, kuat-kuat, tahan pengobatan seperti itu udah biasa. Nah, kalau diare, ya, kalau diare yang dikei di tumit bawah kaki, tumit kaki bawah, ya. Kalau antum pengen praktek, ya, ambil tang, ambil paku, taruh di atas kompor, sengatin tuh, ya. Kalau antum punya istri diare, sengatin aja itu. Nanti kalau antum diare, istri antum yang nyengat antum. Nah, itu kei. Kemudian apa? Untuk titik pernah kita dapati ketemu dengan terapis kei, ibu-ibu umur 65 tahun, dia mahir dalam ilmu, ya, pengkeian, ya. Pernah subhanallah ada tetangganya ini tumor di dekat matanya. Dia berobat kemana? Berobat ke Jordan, ke India, nggak sembuh-sembuh. Ternyata datang ke tetangga setelah obat habis berapa juta. Ya, datang ke tetangganya, ternyata terapis kei. Diambil jarum jahit, ya, dipanaskan di atas lilin, ditusukkan di ujung alisnya yang dekat bengkaknya. Subhanallah, keluar rumahnya sudah hilang bengkaknya. Langsung, ya. Nah, ini diantara apa? Seni-seni pengobatan. Nah, seni pengobatan. Kalau praktek kei dibuka di Indonesia, nanti langsung ditutup kali. Sama pihak Dinkes. Nah, pengobatan sangat ekstrim, ya, pengobatan ekstrim. Kemudian rahimahumullah, ya, Nabi juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, Ibnu Sunni, Abu Nuaim dari Abu Sa'id radhiyallahu an. Tetapi di sanadnya adalah Ali bin Zaid bin Jud'an, ya, At-Tamimi Al-Basri. Dia perawi yang lemah. Bunyi lafaz hadis ini, ala innal ghadab jamratun tuqidu fi jawfi bani Adam. Ala tara ila hamrati ainai wa intifakhi audajihi. Nah, ketahuilah bahwasanya amarah itu adalah seperti bara api yang dinyalakan di dalam, yaitu organ dalam anak Adam, di rongganya anak Adam. Tidak kalian mengetahui bahwasanya merahnya mata, ya, dan membengkaknya audaj, ini audaj, bengkak ini, ya, jugular vein. Itu adalah dari apa tadi? Ghadab, dari amarah. Nah, kemudian dalam hadis yang lainnya sebagaimana kita sebutkan barusan dari Ibnu Sunni, dari Abu Nuaim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia bersabda, ma zalat aklah Khaybar tu'awiduni fi kulli 'amin hatta kana hadha awanu qati abhari. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih,
Hadis yang sahih. Yang waktu itu Nabi SAW ya, setelah makan daging paha kambing di perang Khaybar oleh seorang wanita, yang dihidangkan oleh seorang wanita, dihadiahkan oleh seorang wanita, yang wanita ini faham kalau Nabi nggak nerima sedekah, sehingga wanita ini memberikan hadiah. Dan wanita ini sebelum meracuni Nabi mencari daging kesukaan Nabi, yaitu daging paha kambing ya, yang merupakan hobinya Nabi. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, kenapa Nabi menyukai daging paha kambing? Karena paha kambing adalah daging yang lunak, mudah dicerna. Semakin daging itu menempel pada tulang, yang mana tulang itu merupakan alat gerak, semakin banyak gerak maka semakin lunak daging tersebut, semakin tidak menimbulkan konstipasi. Nah, ini yang dibahas oleh Ibnu Qayyim. Juga dalam riwayat Al-Hakim dan yang selainnya, Nabi bersabda, afdhalul laham lahmud dhahr. Sebaik-baik daging adalah daging tulang punggung, yang nempel pada tulang punggung. Hadis sahih. Ya. Kemudian juga dalam ucapan Ibnu Qayyim juga termasuk daging pada leher atau tulang leher termasuk daging yang terbaik juga. Juga Ibnu Qayyim menyebutkan yaitu daging yang terbaik adalah al-a'id ilal idham. Daging yang nempel pada tulang itu juga daging yang terbaik. Semuanya ini termasuk daging lunak. Termasuk ketika nyeri pinggang, isialgia, Nabi menyebutkan apa? Irqun nasa. Pada irqun nasa Nabi menyebutkan apa? Al-yatul kibish, yaitu ekor kambing. Dan ekor kambing ini juga termasuk yang nempel pada tulang paling bawah, pada ajz. Ya, nempel pada tulang ekor ini, daging ini, lemak ini sifatnya sangat lunak, melunakkan saraf yang tegang karena isialgia. Ternyata disebutkan oleh kedokteran modern zaman sekarang, seorang profesor dari Mesir, ternyata daging dan lemaknya kambing pada tulang ekornya mengandung enzim prostaglandin yang fungsinya untuk mengatasi nyeri dan untuk mengatasi inflamasi. Coba ajib. Nah, pembahasan kedokteran klasik, Tibbun Nabawi dibahas oleh dokter modern, ternyata masuk. Jangan bilang kedokteran klasik itu nggak ilmiah. Kalau nggak ilmiah silahkan teliti biar ilmiah. Ya, mereka yang beriman ya meneliti, seperti pada sayap lalat diteliti. Ternyata satu sayap mengandung ribuan bakteri, satu sayapnya mengandung satu bakteri untuk membunuh ribuan bakteri pada sayap yang lainnya. Ya, kenapa Nabi menganjurkan pada jilatan anjing untuk dicuci dengan cara tertentu, ya, seperti 7 kali cuci awalnya atau akhirnya dengan tanah kering, ya. Ternyata diteliti, ternyata pada lidahnya anjing mengandung cacing dan bakteri yang enggak didapati pada hewan yang lainnya. Ya, ternyata disebutkan cacing bakteri ini bisa menembus paru-paru, bisa menembus liver. Ya, makanya termasuk perkara ta'abbudiyah, namanya ibadah. Ya sudah, kalau ada anjing menjilati bejana di tempat Anda, jangan pakai sabun, jangan pakai cairan klor, jangan pakai disinfektan, jangan pakai bensin dibakar, jangan. Pakai cara Nabi, dicuci 7 kali, kemudian ulahuna atau ukhrahuna biturab, dengan tanah kering. Kenapa? Tanah kering tadi menghisap bakteri atau cacing yang sudah nempel. Coba bayangin. Ini ajib hikmahnya, ya. Tibbun Nabawi, kita harus yakin. Nah, berarti kalau ada jilatan anjing, ini perkara ibadah untuk kita membersihkannya dengan cara yang Nabi ajarin. Ya, jangan pakai cara yang lainnya. Kalau Nabi jelasin seperti ini, sudah kita lakukan. Lantas bagaimana jilatan anjing pada pakaian kita? Apakah sama dengan bejana? Enggak sama. Karena perkara ta'ubudiyah itu khusus bejana. Ya, adapun pakaian tidak perlu diperlakukan sebagaimana bejana diperlakukan. Nabi SAW berkata, ya, ketika diracuni oleh wanita tadi Zainab bintul Harith, karena dia membalaskan dendam kematian suaminya yang dibunuh oleh para sahabat, dia meracuni daging paha kambing tadi, dan Nabi makan. Ya, kemudian sahabat yang makan bersama Nabi namanya yaitu Al-Bara, namanya Bishr bin Al-Bara, ya, ketika diwasiati Nabi, kaf, cukup, daging ini beracun. Kemudian kata Bishr, ya Rasulullah, aku sudah makan banyak. Setelah itu beliau langsung meninggal. Ya,
Kenapa? Ternyata pembuluh darahnya sudah pecah, termasuk pembuluh darah aorta, termasuk apa? Vena jugularis. Ya, wadijen tadi pecah. Coba bayangin. Saking dahsyatnya racun di masa silam. Wallahualam, apakah racunnya pakai racun kalajengking? Ya, karena kalajengking di masa silam, ya, mereka orang Arab tahu persis kalajengking yang berbahaya justru warnanya terang, kata mereka. Nah, mereka mengambil racun dari racun ular karena ular di sana ada ular mematikan. Ya, disebut ada ular namanya hayatul wadi, ular padang pasir yang mengerik ekornya. Itu ular yang berbahaya. Makanya Ali bin Madini dijuluki hayatul wadi. Karena Ali bin Madini tahu penyakit-penyakit riwayat hadis. Saking pinternya Ali bin Madini dijuluki apa? Hayatul wadi. Saking bahayanya, yaitu bahaya pinternya maksudnya, ya, dijuluki apa? Seperti ular padang pasir. Nah, bisa jadi racun diambil dari racun-racun ular atau kalajengking. Ya, racun ular atau kalajengking. Nah, ini sahabat Nabi langsung meninggal seketika. Adapun Nabi enggak meninggal. Kenapa? Pertama, Allah berikan pada tubuh Nabi kekuatan berapa kali lipat kekuatan sahabat. Sampai ketika sebelum wafatnya, Nabi dipegang sahabat. Ya Rasulullah, kamu demamnya tinggi sekali. Iya, demam yang kurasa seperti 2 orang di antara kalian. Nah, karena Nabi lebih kuat, ya, sehingga Nabi tahan dengan racun tersebut. Kedua, karena memang kehendak Allah mengulur usia Nabi, dan kehendak Allah Nabi diberi kekuatan dari racun untuk tahan dengan racun tersebut. Nah, kemudian 3 tahun kemudian baru sampai terjadi apa? Dimunculkan oleh Allah efek dari racun dan menyebabkan wafatnya Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, aku senantiasa merasakan efek dari makanan yang kumakan. Kembali selalu efek makanan dari yang sudah diracuni ini apa? Fi kulli amin, setiap tahun Rasulullah kerasa efek dari racun tersebut. Ya, sampai sekarang sebelum wafatnya menyampaikan kepada Aisyah dan sahabat yang lainnya, abhari qattaqatta'an, pembuluh darahku sudah pecah-pecah. Ya, sudah pecah-pecah karena efek racun tadi. Subhanallah. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fal-uruq kata beliau menukilkan dari para ahli kedokteran, uruq atau pembuluh darah itu dibagi menjadi 2. Dhawarib wa ghairu dhawarib. Ini istilahnya mereka. Dhawarib yaitu pembuluh darah ini, dia adalah bagian dari asabiyah, ya, mudha'afah, ya, termasuk ada jalur saraf sama jalur peredaran darah yang rata-rata munculnya dari mana? Ta'ti minal qalb mujawwafah laisa laha his. Dari mana? Dari dalam bagian tubuh, ya, dari dalam tubuh, ya, berarti dia berasal dari jantung. Dan pada pembuluh ini didapati apa? Ruh katsir wa dam qalil. Rohnya itu banyak, ya, dan darahnya itu sedikit. Ya, rohnya banyak, lebih banyaknya rohnya banyak, lebih sedikit apa? Darah. Mayoritas roh dan sedikit darah. Kalau manusia ditanya bagaimana wujud roh kamu, di mana roh kamu berada, ya, mereka akan bingung. Apakah roh kita seperti yang di film-film? Kalau roh kita keluar seperti bentuk manusia, keluar, ya. Apakah roh itu bulat putih? Ya, kita nggak tahu. Ya, roh kita aja nggak tahu, mau bilang Allah dikatakan di mana-mana. Ya. Ya, katakan Allah itu di atas. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita nggak tahu roh. Jangan bicara tentang Allah tanpa dalil. Ya, kamu ditanya roh aja nggak paham. Nah, ini adapun uruq dhawarib itu apa? Dari jantung di dalam, yang dia banyak rohnya, sedikit darahnya. Nah, sedikit darahnya, dan fungsinya dia adalah menyebarkan apa? Roh dan darah ke seluruh tubuh.
dan yang membawa adalah, yang mensupport adalah jantung. Adapun ghairu dhawarib, ya, ghairu dhawarib, dia ini sakinah, ya, dia ini sakinah, dia tenang, diam, dan dinamakan al-auridah. Dan dia ini apa? Ajsam asbaniyah, ya, dari asab, ya, dari termasuk bagian dari yang sifat persarafan. Ghairu mudha'afa, yang dia datang dari mana? Dia nggak banyak bercabang. Yang dia datang dari mana? Dari arah kibit, dari arah liver. Kalau dari arah jantung tadi apa? Mayoritasnya ruh, darahnya sedikit. Kalau ghairu dhawarib, yang berikutnya adalah dari arah liver. Yang mana dari arah liver ini apa? Fiha damun katsir wa ruhun qalil. Ya, dari arah liver itu apa? Darahnya banyak tapi rohnya sedikit. Darahnya banyak tapi rohnya sedikit. Nah, dan al-abhar atau pembuluh darah aorta pada jantung ini itu adalah termasuk akbar uruqain, ya, termasuk akbar uruqain nasyi'ain min tajwifil qalb, termasuk pembuluh darah yang paling besar yang ada di dalam jantung, ya, makanya pembuluh darahnya pecah. Tentunya Nabi kalau bilang sesungguhnya pembuluh darahku sudah pecah, ini bisa jadi bukan murni dari Nabi, tapi apa? Dari malaikat Jibril yang mengkabarkan kondisi di dalam tubuh Nabi, ya, atau dari para malaikat yang mengkabarkan kondisi tubuh Nabi bahwasanya pembuluh darah aortanya sudah pecah, ya. Yang mana disebutkan al-abhar ini adalah huwal 'irq alladhi yasluku fihi ruh ila jami'il badan. Dia adalah pembuluh darah yang merupakan jalan bagi ruh untuk keliling ke seluruh tubuh. Bayangin, ya, pembuluh darah ini adalah jalan bagi ruh kita untuk jalan ke seluruh tubuh kita, untuk jalan ke seluruh tubuh kita. Berkata Al-Asma'i termasuk imam al-lughah, imam dalam bahasa dan adab, ya, namanya Abdul Malik bin Quraib Abu Sa'id Al-Bahili Al-Basri, ya. Dia mengatakan huwa 'irqun batinus salbi yattasilu bil qalb fa idzan qata'a lam yakun ma'ahu hayah. Dia adalah pembuluh darah yang tersembunyi, yang dia keras, yang tersambung padanya jantung. Kalau pembuluh darah ini terputus, maka kehidupan juga akan putus. Darah keluar, ruh juga ikut keluar nih. Nah, karena sudah terputus. Nah, ini saja insyaallah yang bisa kami sampaikan, ya. Pembahasan menarik dari Imam Suyuti dengan bahasa-bahasa klasiknya sangat perlu untuk kita ulas. Di antaranya yang pertama untuk apa? Menunjukkan agungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilmu yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ahli Islam, melalui mereka-mereka yang membahas tentang terkhususnya ilmu pengobatan. Fa insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di bulan berikutnya, dari apa? Dzikr a'dha ra'isiyah wal khadimah al mar'usah, ya, tentang organ-organ inti dan organ-organ non inti akan kita ulas. Juga sebab-sebab darurat dan perlu mentadabburi tempat tinggal dan hawa. Ibnu Qayyim membahas standar memilih rumah yang bagus. Adapun Suyuti juga membahas bagaimana mentadabburi membuat rumah yang bagus. Di antaranya sebutkan Ibnu Qayyim, bikin rumah itu jangan sampai kelebihan ruangan, ya, jangan banyak-banyakan ruangan, ya. Itu di antara yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Makanya yang paling enak rumah itu minimalis, ya, dan pada berfungsi. Tidak seperti banyak kamar-kamar kosong. Nah, imma ditempati hewan-hewan atau ditempati jin. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tafadhol kalau ada tanya jawab. Bismillah. Untuk melancarkan
untuk melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Pertama, hindari makanan yang terlalu bersifat manis pekat. Ya. Makanan manis pekat, terlalu manis pekat, nasi juga termasuk manis pekat. Makanya jangan banyak-banyak. Enggak haram, enggak makruh, tapi jangan banyak-banyak. Termasuk makan makanan instan, termasuk sirup-sirupan. Ya. Termasuk vaksin, itu sifatnya manis pekat. Makanya nggak heran kalau orang habis divaksin darahnya kental, ya, laju undam darahnya tinggi, ya. Maka dari itu apa? Dihindari berarti yang manis pekat. Kalau sudah terlanjur manis pekat, berarti perlu diencerin. Diencerin dengan apa? Diencerin dengan diantaranya makan makanan seperti apa? Stroberi, nanas, ya. Atau iya yang kecut-kecut, nah sirup nyantum ya, tanpa gula tapi, gimana? Kemudian juga apa? Juga dengan sakanjabin. Ini resepnya Ibnu Qayyim. Sakanjabin. Apa itu sakanjabin? Yaitu minuman yang manis dicampur yang masam. Contohnya apa? Cuka dicampur dengan madu. Ya. Cuka dicampur dengan madu, ini sangat manjur sekali. Ketika kami dapati ada saudara-saudara kita yang kena COVID, dahak, sudah lendirnya kayak lem, ya, sesak nafas, kemudian setelah itu divaksin, darahnya kental, maka apa? Konsumsi sakanjabin nih, Masya Allah. Setelah konsumsi sakanjabin baru 1 hari, dahak seperti digurah, dikeluarkan dahak-dahak yang seperti lem. Makanya kedokteran klasik ini sangat simple dan efektif. Ya, hanya cuka dan madu. Cuka 1 sendok, madu 1 sendok, 1:1. Kalau terlalu parah, ya kepengentalannya bisa tambah 2 sendok, 2 sendok. Sehari 1 kali sampai 2 kali. Itu contoh. Kemudian tadi pantangan dihindari, yang sifatnya manis pekat tadi. Ini darah yang kental, ya, akan menyebabkan apa? Peredaran darah nggak lancar. Peredaran nggak lancar, subhanallah, ya, dalam kedokteran klasik, di antara sebab kanker adalah adanya sumbatan peredaran darah atau stagnasi peredaran darah. Ya, stagnasi peredaran darah. Tidak membahas apa? Tidak membahas yaitu seperti oksidan. Oksidan itu hanya bagian dari stagnasi, penyebab stagnasi. Oksidan inilah yang bikin darah kental juga. Contoh, kalau kita ambil contoh untuk memudahkan pemahaman, ya, sehingga apa? Kita ingin memahamkan, ya, sehat itu mudah, sehat itu murah. Ya, contoh nih, pada kasus ibu-ibu, dia ada kanker payudara. Disebabkan apa? Karena ada stagnasi peredaran darah. Katakan ke sini. Di sini ada stagnasi, udara kecil, besar, kemudian jadi kecil. Di sini berarti ada sumbatan kan? Sumbatan inilah akan menyebabkan darah menumpuk di daerah sumbatan. Akhirnya sel-sel jaringan-jaringan mengkonsumsi darah apa? Terlalu over. Jadinya overeating. Akhirnya timbullah tumor sama, kalau lama-lama jadi kanker. Ya. Di sini karena masalah ini berarti apa? Bebaskan sumbatan ini, ya, imma dengan gerakan untuk membebaskan sumbatan, imma dengan pola makan. Dan sumbatan macam-macam, bisa karena makanan seperti tadi terlalu banyak makan makanan manis pekat atau terlalu banyak oksidan bikin sumbatan. Itu karena makanan. Ada faktor yang lain seperti apa? Faktor lain seperti trauma. Ada orang yang kecelakaan. Setelah kecelakaan, ada ibu kecelakaan, jatuh dari motor, tiba-tiba kena kanker rahim. Gak jauh setelah kecelakaan. Berarti apa? Ada sumbatan di sekitar rahimnya. Ketika habis jatuh, ini contoh saja ya. Ini rahimahullah. Kemudian ada pun sebab radiasi. Seperti radiasi, orang-orang yang sering kerja di kamar ronsen bahaya, makanya sering terjadi kanker. Nah, itu juga efek diantaranya menyebabkan sumbatan. Atau jadi apa? Perubahan sel-sel, ya, di sekitar yang terkena, yang terpapar, ya.
Maka itu rahmatullah. Dan sumbatan ini akan bermasalah terus. Makanya kalau ada setelah terjadi sumbatan, saraf dan darah sini ada kasus apa? Penegangan, tegang. Makanya kalau habis diangkat, kadang ada istilah metastase. Udah nyebar. Kenapa? Sebenarnya satu jalur. Kok habis kena ini? Kena terus liver, terus bukan liver, misalnya sekitar perut, kemudian lengan atas, ketiak, karena satu jalur. Jadi solusi yang terbaik adalah dibebasin dan diencerin, gitu. Nah, kemudian darah kental ini akan menyebabkan apa? Peredaran darah nggak lancar. Kalau darah nggak lancar, apa yang terjadi? Yang antum rasakan pertama kali apa? Kok sering kesemutan ya, duduk. Itu ciri-ciri. Kenapa? Sel-sel antum, jaringan antum dan antuna apa? Nggak lancar, nggak dapet darah. Darah itu bawa nutrisi, darah bawa oksigen. Ya, karena jaringan nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen, kesemutan. Nah, kalau sering duduk kajian taklim, kakinya dirubah, miring kanan, miring kiri, lurusin. Yang naudzubillah kalau telungkup, ini masalah. Nah, kesemutan kemudian tiarap. Nah, ini rahmatullah, berarti ciri-ciri Anda sedang darah nggak lancar. Nah, diantaranya juga untuk ngencerin darah, menggantikan fungsi aspirin bisa pakai pegagan. Ya, cari pegagan. Ya, pegagan sering di sawah-sawah itu banyak. Ya, nah, jangan cari pegangan, pegagan. Nah, itu ya. Kemudian darah ini kental juga apa? Karena salah kombinasi makanan. Sering antum konsumsi panas ketemu panas jadinya kental. Berikutnya tanda-tanda antaranya dia mengandung laktulus ya untuk melunakkan perut dan dia sifatnya dingin ya, sifatnya dingin membantu untuk melunakkan perut. Bisa jadi anak yang susah BAB karena apa? Kebanyakan minum susu powder. Ya, kebanyakan minum susu powder. Makanya kasih susu fresh ya untuk melunakkan karena kandungan laktulusnya. Nah, bisa juga dikasih diantaranya juga konsumsi madu atau bisa dikasih di zaman sekarang kasih probiotik ya, kasih probiotik untuk menjadikan apa suasana perut normal kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ada terselip satu lagi Ustaz. Ustaz, bagaimana cara mengobati sakit pada tulang leher, tulang punggung, tangan kesemutan, kaki kesemutan, pergelangan kaki pegal? Nah, biasanya ini sama tulang punggung ada yang terjepit. Kemungkinan besar punggung bagian atas dekat leher. Ya, makanya yang kesemutan tangan kesemutan. Kalau Anda seorang ibu-ibu ya, maka coba renang, mungkin di tempat renang khusus akhwat ya, lakukan renang rutin minimalnya sepekan 2 kali. Sepekan 2 kali. Ya, kemudian lakukan gerakan-gerakan seperti apa yang Anda lihat sebelumnya seperti senam jasmani ya ketika masih kecil ya, senam kesehatan jasmani. Nah, itu membantu juga. Misalkan tangan gerakin ya, terus angkat ya, SKJ, puter, itu juga membantu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu aja insyaallah. Nah, jika fadhil bismillah. Di luar tema Ustaz, tentang pengobatan kai. Kalau memang terkait dengan tubuh tanpa hisab tanpa azab itu adalah kai, apa yang membedakan pengobatan kai dengan hijamah dengan fasdu? Kenapa disebutkan spesifik kai? Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus. Kenapa disebutkan masuk dalam kategori yang nggak dihisab, nggak diadab dari apa? Mimman la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun. Orang yang nggak minta ruqyah, orang yang nggak melakukan tatayyur, orang yang tidak minta kay, ya, minta kay, ya. Ini diantaranya apa? Disebutkan masuk hal demikian. Kenapa? Karena bahayanya kay, sehingga dikhawatirkan terjadi malapetaka. Ya, kay ini sampai disebutkan akhirul ilaj kay. Ujung pengobatan adalah dengan kay, pengobatan sengatan besi panas.
Tapi apa? Tentunya dengan ahlinya, bukan asal-asalan. Sehingga dikatakan demikian. Kenapa? Karena khawatir bahayanya. Bahkan kami dapati di Jawa Tengah seorang ibu-ibu dikei dengan bukan Jawa Tengah, di Hadramaut waktu itu Syekh kami yang cerita, seorang ibu-ibu sakit, dia dikei 99 titik kemudian meninggal. Makanya khawatir apa? Jatuh pada malapetaka, bahaya. Nah, enggak seperti pada bekam. Ya, bekam lebih masuknya apa? Lebih aman. Ya, lebih aman. Nah, dibanding dengan kei. Dan dia di antara yang ditimbulkan, kulitnya menjadi luka, kemudian sembuhnya lama, belum lagi pada kasus orang kencing manis, belum lagi kei-nya mungkin dilakukan terlalu banyak, orang nggak paham. Jadi ulama memasukkan kategori kei di antaranya makruh karena hal ini. Mereka yang berpendapat makruh, ya. Nah, adapun akhirul ilaj kei dikatakan tadi, bahkan Nabi pernah mengkei, ya, tapi Nabi nggak suka. Di sini dalam kitab ini ditunjukkan bahwasanya apa? La yadullu alal mana'. Tidak berarti itu haram, ya. Tidak berarti itu haram. Makanya ma'ruf, orang Arab paling suka pengobatan kei. Nah, itu dari sisi apa? Bahayanya. Itu disebutkan oleh para ulama. Ya. Kemudian pernah kami tanya juga, apakah khitan menggunakan elektrokauter yang pakai sengatan panas? Itu bukan laser ya. Kalau laser itu di kamar operasi khusus alatnya. Ya, kalau sunat yang pakai sengatan besi panas namanya elektrokauter. Jangan salah paham, itu bukan laser. Apakah sama dengan kei? Pernah kami tanya ke beberapa masyayikh, sekitar 5 masyayikh. Kami tanya, apa hukumnya seperti kei? Ya, mereka menjawab bahwasanya ini enggak seperti kei. Kenapa? Karena kei itu tata caranya sendiri. Ya, dengan titik-titik tertentu. Makanya perlu paham titiknya. Makanya man tatabbaba fahuwa dhamin. Barang siapa yang berpura-pura sok jadi pengobat, sok jadi terapis, sok jadi dokter, kalau ada malapetaka dia menjadi penjaminnya. Nasallahu alaihi. Nah, makanya apa? Enggak sembarangan orang. Dan sunat menggunakan elektrokauter boleh dengan keahlian. Ya. Dan sedikit sekali yang terjadi efek samping. Seperti apa? Terjadi di antaranya ada orang yang ketika besarnya anak yang disunat dengan elektrokauter, katanya ada yang bilang nggak bisa ereksi, nggak bisa tegang, ya. Tapi itu sedikit sekali, minimal sangat minoritas, sangat minim sekali orang yang terjadi efek samping seperti ini. Jadi dibolehkan dengan keahlian. Kemudian tidak sampai memutus gland penisnya, ujung dari burungnya. Ya. Dan efek sampingnya lukanya terbakar. Kalau kei tadi pada titik tertentu, kalau ini hanya motong, tidak diniatkan untuk menyengat, untuk mengatasi satu penyakit, tapi memang memotong untuk mengkhitan. Nah, untuk mengkhitan. Itu insyaallah sebabnya sebagaimana yang Anda baca. Karena apa? Karena malapetaka atau bahaya yang ditimbulkan kei. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu. Cukup insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Dan jika ada salahnya dan kekurangan dari ana, maklum ya, karena manusia tidak lepas dari salah, dan sebanyak-banyak orang yang bersalah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita amalkan dari kajian ini, ya, yang kita lakukan dari duduk menuntut ilmu ini sebagai pemberat timbangan kita di mizan hasanatina. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.